mudah-mudahan guru-guru kita meningkat nanti kesejahteraannya. Beasiswa SIA itu dari awal Ternyata ada tujuan tertentu yang sangat mulia ya kedatangan bapak-bapak ini. semua. Dari provinsi dapat, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tarbiazon, balik lagi bareng saya Narisma Liza dalam podcast Tarbiato bercerita untuk UIN Suska. Wah, gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu ya. Karena hari ini sangat cerah banget. Semoga cerahnya pagi ini dan juga siang hari ini menambah keceriaan dalam hidup Tarbiazon. By the way nih bapak-bapak, Tarbiazon adalah panggilan bagi para viewers atau penonton podcast kita itu Tarbiato. Boleh Pak disapa Tarbiazon kita? Halo Tarbiazon. Oh iya Pak, kita juga punya slogan nih buat podcast kita. Kalau saya bilang Tarbiato bercerita untuk UIN Suska. Boleh Pak, kita coba bareng-bareng Tarbiato. Oh, tepuk tangan dong. Ada patah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Biar lebih disayang nih hostnya mau kenalan dulu. Perkenalkan saya Narisma Liza, mahasiswi semester 4 Pendidikan Bahasa Arab. Di samping saya sudah ada 3 orang narasumber yang Masya Allah ya, kelihatannya bapak-bapak yang kayaknya dari kedinasan. Udah tua-tua. Kalau dilihat dari baju-bajunya nih, bapak-bapak dinas ya kayaknya. Bapak kira-kira ada acara apa nih Pak ke UIN Suska? Kayaknya kalau kondangan gak mungkin sih ya, karena bajunya dinas. Acara apa ya Pak? Boleh dijawab dari Bapak yang di tengah? Oh, memang suka tengah-tengah di tempat itu. Saya urut situ tadi kan sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kan dari Kabupaten Siak, saya sendiri Kepala BKPSDMD Kabupaten Siak, Haji Zulfikri, dan ditemani oleh Bapak Kakan Menak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Bapak apa ya namanya? Erizon Effendi. Pak Erizon Effendi dan Pak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan Pak Oji. Pak Oji. Jadi kami baru selesai menandatangani MOU. MOU apa tuh Pak ya? MOU tentang tugas belajar untuk guru PPG Guru Pendidikan Agama Islam. Berarti ini MOU-nya antara Kabupaten Siak dan juga UIN Suska ya Pak? Iya, betul. Ngomong-ngomong tadi Bapak dari apa ya Pak? Saya jadi lupa nih singkatannya tadi. BKPSDMD. Kira-kira apa tuh ya Pak? Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Masya Allah ya Podcast Zone, kita kedatangan tamu-tamu yang cukup berpengaruh ya di Kabupaten Siak. Nah, kira-kira karena kita dari tarbiyah nih Pak, dan insya Allah kita bakal jadi guru, kayaknya kita bakal ngebahas tentang pendidikan. Gimana Pak? Cocok nggak tema hari ini? Cocok. Oke, karena Bapak yang di ujung tadi ya, Bapak siapa? Kok jadi lupa namanya ya Pak? Erizon Pak Effendi. Erizon bilang cocok. Isa mau nanya nih Pak, kira-kira gimana nih pendidikan di Kabupaten Siak? Ya. Sebetulnya kalau berbicara masalah pendidikan itu kan dia ada 2. Di pemerintah daerah ada di Dinas Pendidikan. Nah, kami di Kementerian Agama ini juga ada pendidikannya dan itu di madrasah. Nah, kami dari Kementerian Agama itu ada madrasah, ada yang madrasah negeri, ada yang swasta. Nah, madrasah swasta ini ada lagi nanti yang di bawah pondok pesantren. Nah, di mana situ juga tingkatan pendidikannya mulai dari MI, MTS, aliyah, kan? Nah, ada juga yang murni hanya semata-mata dia pondok pesantren, ada yang tidak ada aliyahnya. Nah, jadi karena ini dunia pendidikan, memang kita ini dihadapkan dengan problem tentang dunia pendidikan, terutama tentang
kompetensi guru yang ada di masing-masing kementerian, baik itu di Dinas Pendidikan maupun kami di Kementerian Agama. Nah, salah satu tadi kehadiran kami sini adalah dalam rangka kerjasama dengan UIN Suska, khususnya di Dekan Tarbiyah tadi, yaitu untuk pelaksanaan PPG bagi guru agama Islam. Ini khusus di Dinas Pendidikan, karena kebetulan yang PPG tadi itu adalah guru yang ada di Dinas Pendidikan. Tetapi nanti setelah mereka ini mengikuti di PPG, nah nanti baru akan berhubungan langsung dengan Kementerian Agama, karena memang membayar tunjangan jabatan itu atau tunjangan profesi gurunya itu adalah Kementerian Agama. Nah, maka kami hadir sini dan mendampingi juga Pak Kaban dengan Pak Kadis. Jadi itu. Masya Allah ya, ternyata ada tujuan tertentu yang sangat mulia ya kedatangan bapak-bapak ini di UIN Suska Riau, itu dalam rangka penyelenggaraan PPG ya Bapak ya, betul ya? Nah, sebelum kita lanjut nih bahas-bahas tentang MOU dan juga pendidikan, kita mau berterima kasih dulu kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah berkontribusi bagi podcast kita, yaitu podcast Tarbiyato. Selanjutnya nih, kita belum nanya-nanya nih ke Bapak yang di sebelah sana, Bapak Fahrul Rozi. Gimana kabarnya Pak di siang hari ini? Sehat Pak? Kalau siang hari ini makin seger kayak. Kenapa tuh Pak? Ya karena berhadapan dengan mahasiswa. Wow, jadi mahasiswa tuh Kalau di kantor berhadapan sama ibu-ibu. Orang tua-tua gitu. Ya suasananya beda. jadi masih ada jiwa muda ya Pak yang memberi semangat gitu kepada Bapak. Terima kasih ya Bapak, kita udah memberikan support kepada kita sebagai mahasiswa, sebagai penyegar katanya ya. Nah, Bapak Fahrul Rozi, apa sih tantangan pendidikan di Kabupaten Siak yang kita hadapi gitu sebagai generasi muda? Oke, makasih. Siapa? Isma ya? Iya Pak. Oke. Kalau kita lihat pendidikan hari ini, tantangan terbesar itu mengubah mindset. Jadi pendidikan hari ini memang berbeda dengan pendidikan dahulu. Cara mengajar dulu dengan sekarang berbeda, karena zamannya juga berbeda. Yang diajarkan itu juga pada kondisi yang berbeda. Makanya hari ini memang tantangan terbesar itu mengubah mindset guru, terutama dalam hal meningkatkan kompetensi. Tadi Pak Kakan Kemenak menyampaikan memang SDM itu menjadi salah satu program prioritas. Kami di Siak, salah satu visi Pak Bupati itu mewujudkan sumber daya manusia yang agamis, unggul, sehat dan cerdas. Jadi itu misi kedua beliau. Jadi memang beliau dari awal-awal juga sudah memfokuskan bagaimana SDM guru ini juga ditingkatkan. Karena SDM guru ditingkatkan berdampak ke peserta didik. Nah, tentu peserta didik yang menjadi kewenangan kita di Kabupaten Siak. Kalau kita di Siak tentu kewenangannya di bidang PAUD, SD dan SMP. Nah, sedangkan yang untuk menengah dan SLB itu provinsi ya. Jadi memang tantangan hari ini terbesar terkait masalah mengubah mindset guru terhadap pola pendidikan hari ini. Karena era digital ini sangat luar biasa kan. Itu memang menjadi tantangan. Dan insya Allah secara bertahap ini akan terus didorong dan didesak oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga program ini berjalan lancar ya, Tarbiyah Zone. Nah, selanjutnya kita bertanya nih kepada Bapak Zulfikri, apa sih goals ke depan dalam program kerja PPG ini, Pak? Apa sih harapan kita ke depannya? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ogi, kita berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, ini khususnya untuk guru pendidikan agama Islam, supaya nanti dalam proses proses belajar mengajar yang kondisi saat ini sudah tidak sama lagi dengan zamannya, yang zaman dahulu, sehingga perlu peningkatan SDM untuk guru-guru dan juga untuk mendapatkan sertifikat profesi guru. Jadi itu modal dasar untuk guru mengusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, jadi ini salah satu syarat
untuk mendapatkan tunjangan profesi guru harus lulus atau harus punya sertifikasi profesi guru. Nah, melalui PPG ini nanti mudah-mudahan dapat sertifikat gurunya, sertifikasi guru. Nah, kemudian nanti bisa mengusulkan melalui Pak Kakanmena untuk mendapatkan tunjangan profesinya, ditambah dengan syarat-syarat lainnya. Nah, mudah-mudahan guru-guru kita meningkat nanti kesejahteraannya. Berarti goals dari program ini adalah kesejahteraan. Ya, Pak. Ya. Yang mana kesejahteraan guru ini juga bakal berkontribusi untuk pendidikan di kedepannya ya Pak ya. Kalau gurunya udah sejahtera, jadi enak ngajarnya, murid-murid jadi pinter ya Pak kan? Ya, betul sekali. Nah, kira-kira gimana nih Pak sejauh ini? Apakah program itu sudah berjalan dengan lancar? Ataukah ada kesulitan atau kendala yang dihadapi dalam program PPG ini? Baik, mungkin terima kasih. Nah, memang program PPG ini adalah merupakan program nasional ya. Karena memang ini menjadi persyaratan pertama untuk peningkatan kompetensi guru. Kemudian kedua juga kalaupun kita katakan sebagai hak guru untuk dapat tunjangan dari profesi gurunya itu adalah salah satu syaratnya sertifikat yang disanakan oleh PPG tadi, mengikuti PPG tadi. Cuma memang ketika dia sudah mendapat sertifikat, dia tidak semudah itu untuk memperoleh katakanlah sebagai hak dia, yaitu mendapat tunjangan dari profesi guru. Karena memang menyangkut nanti apakah nanti dia di tempat dia mengajar itu terpenuhi jam mengajarnya. Karena memang untuk sertifikat untuk tunjangan profesi guru itu minimal jam mengajar itu seminggu itu harus 24 jam. Jadi ketika dia tidak terpenuhi 24 jam, walaupun dia sudah lulus PPG, sudah memiliki sertifikat dan sudah kita usulkan untuk dibayarkan tunjangan profesi gurunya, itu juga tidak kita bayar karena memang tidak memenuhi syarat. Nah, ini juga menjadi kendala ke depan. Jadi tidak semata-mata PPG itu akan menjamin untuk memperoleh haknya sebagai menerima tunjangan profesi guru. Karena nanti tergantung lagi di mana dia tempat mengajar. Kalau tidak terpenuhi ya walaupun dia sudah punya sertifikat, tak bisa juga dibayar. Jadi boleh dikatakan bukan selalu hak lah gitu Pak Kades ya. Iya. Nah, karena kadang-kadang kalau kita hak nanti seolah-olah kita wajib bayarnya. Nah, padahal itu dia haknya harus ada kewajiban dulu ngajar minimal 24 jam. Nah, kira itu ya. Bapak-bapak ini berasal dari Siak ya, dan kebetulan banyak juga mahasiswa dan mahasiswi kita yang berasal dari Siak. Kira-kira ada nggak ya Pak beasiswa untuk mahasiswa atau mahasiswi dari Kabupaten Siak yang berkuliah di Pekanbaru khususnya Winsuska Riau? Kira-kira bisa dijawab oleh Pak Fahru Razi? Pak Kadis itu. Beasiswa ya. Nah, saya dulu waktu kuliah merebut beasiswa loh. Karena saya tergolong orang yang kurang mampu, saya rebut semua beasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa juga harus kesana juga supaya membantu orang tua. Gitu. Jadi Siak ini Pak Bupati ini memang konsen dia terkait masalah pendidikan di Kabupaten Siak. Karena ini memang salah satu indikator kinerja juga yang harus dilaporkan oleh kepala daerah. Beasiswa Siak itu dari awal sangat banyak gitu ya. Dulu ada beasiswa kerjasama. Memang dulu itu beasiswanya masih menyeluruh. Hari ini memang agak sedikit lebih dikhususkan. Kalau beasiswa kerjasama ya, itu dikhususkan untuk dari keluarga-keluarga yang masuk dalam program TKH. Jadi kalau moto beliau itu satu keluarga, satu sarjana. Ya. Nah, bagi adik-adik yang tidak masuk dalam program itu ada beasiswa umumnya. Nah, ini nanti di bagian kesejahteraan masyarakat, di bagian Kesra di kantor bupati. Jadi nanti adik-adik bisa berkomunikasi di bagian Kesra. Nanti ada satu aplikasi namanya Betunas. Nah, nanti mendaftar melalui itu. Jadi nanti adik-adik akan diseleksi dulu sesuai dengan kriteria. Ya sepanjang yang saya ketahui, rasa-rasanya semua anak-anak Siak yang mendaftar tuh insya Allah dapat. Tapi memang dengan besaran yang mungkin kadang-kadang tidak sesuai lah dengan adik-adik kan berharap lebih tinggi kan, lebih tinggi lebih enak kan gitu. Mungkin dia berkisar antara 2 juta ke bawah lah kalau yang saya. Kalau yang umum berprestasi
Tapi kalau yang kerjasama itu beasiswa pendidikannya tuh pendidikan dia kuliah dibayar, uang hidupnya dibayar. Nah itu. Jadi itu berbeda. Jadi kalau ditanya apakah ada program beasiswa di SIA, oh ada lah. Ada, dan itu memang menjadi program. Malah fokus. Besaran duitnya itu luar Prioritas. biasa. Ya, prioritas. Nah, itu kalau udah setahun tuh besarnya luar biasa. Sekarang dikelola oleh bagian Kesra. Dulu di Dinas Pendidikan. Nah, sekarang tidak di Dinas Pendidikan lagi, di Kesra. Tadi Isman dengar katanya aplikasinya itu Betunas ya Pak ya? Apakah itu singkatan atau nama doang Pak? Betunas itu apa ya? Setahu saya singkatan. Singkatan Iya. ya. Boleh dicatat ya, Tarbiyah Zone, nama aplikasinya adalah Betunas. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Siang nih, ingat nama aplikasinya Betunas ya Bisa Pak di ya? Google tuh. Kalau Oke. adik-adik sekarang megang HP bisa di Google. Saya bikin muncul tuh. Tidak begitu susah aplikasinya. Jadi kalau nanti ada juga yang diupload berkas-berkasnya, nanti akan dinilai oleh panitia yang sudah dibentuk. Nah, dan biasanya dalam waktu dekat itu akan ada pengumuman untuk mengusulkan itu. Bagi scholarship hunter, ingat ya, Betunas nama aplikasinya bagi pengguna atau bagi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari sini. Dari Siak ya. Iya. Kalau Ismail dari mana tadi? Dari Kampar Pak. Dari Kampar terus saya. Ya, kabar nggak bisa. Ya harus pindah dulu. Iya, KTP SIA. Iya, KTP Siak itu wajib. Terima kasih ya. Mungkin Kampar ada juga tuh. Iya, itu program prioritas semua kepala daerah biasanya. Riau termasuk Riau mungkin ada. Riau. Tapi nggak boleh anu sekarang ya. Nggak boleh tempat ini ya. Mungkin Kalau Pak Oji dulu dia semua. dari provinsi dapat, dari kabupaten dapat, dari kecamatan dapat, dari desa, semua beasiswa ditangkap. Ya. Kalau sekarang mungkin nggak dapat lagi. Kalau sekarang tak boleh, sebetulnya tak boleh juga dulu Pak Kaban. Oh gitu. Tapi dulu memang kami agak sedikit pandai-pandai gitu ya. Cuma itu tak boleh lah dicontoh. Itu karena memang tak boleh bisa ganda. Biasanya satu aja gitu kan. Tapi kami dulu, saya kebetulan dari Meranti, ada beasiswa perusahaan Condor Petroleum, itu saya dapat. Nanti di kampus ada juga, ada beasiswa aktivis lah, ada beasiswa tak mampu lah. Pokoknya dapatlah semacam 3 gitu kan. Lumayan lah untuk biaya hidup selama setahun. Keren ya, podcast dan bisa dicontoh nih. Kalau Baru Rozi bisa mendapatkan beberapa beasiswa. Biasanya masuk koran tuh Pak, penerima. Ya dicatat gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira bagaimana peran guru dalam meningkatkan pendidikan, khususnya di Kabupaten Siak? Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab satu-satu ya, dimulai dari Bapak Baru Rozi dulu. Iya. Bagaimana pertanyaan tadi? Meningkatkan? Iya, peran guru dalam Oh, iya. meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ya. Siak. Jadi kita sering dengar kalau guru itu kan ujung tombaknya. Ujung tombaknya mutu itu guru. Ini ada di mahasiswa yang dari Tarbiyah yang insya Allah nanti akan jadi guru. Kadang-kadang apa yang kita pelajari itu di lapangan itu berbeda. Tapi ilmu itu kalau kita terapkan insya Allah akan sesuai lah dengan apa yang kita pelajari. Jadi guru memang diminta perannya. Guru itu kan ada beberapa kompetensi yang harus dia kuasai. Salah satu kompetensinya adalah kompetensi pedagogi. Tadi saya tengok di eksposnya dari dosen tadi terkait PPG ada tuh terkait pedagogi. Ada buku-buku yang harus dipelajari termasuk perkembangan anak. Yang membuat kita profesional itu salah satunya kompetensi itulah. Ya kan, kalau hanya kompetensi profesional terkait mengajar, ya bahan ajar gitu, itu rasa-rasa semua orang. Bahkan sekarang itu kan ada yang tidak lulusan tarbiyah bisa ngajar kan? Yep. Kalau lulusan tarbiyah tak bisa jadi dokter kan? Yep. Tak diterima orang. Nah, begitulah profesional seorang dokter. Maunya kita guru juga profesional. Di pedagogi itulah salah satu indikator membuat kita menjadi profesional. Nah, karena anak itu penyakitnya beda-beda. Anak itu penyakitnya beda-beda, tentu tindakannya harus beda-beda. Ada yang demam, ada yang sakit perut. Nah, selama ini mau demam, mau sakit perut, cara ngajarnya sama saja. Seharusnya anak yang demam, anak yang sakit perut, anak yang kakinya gini, itu seharusnya perlakuannya berbeda. Perlakuan beda berarti pedagogi. Nah, berarti dia mengajarnya juga perlakuan ke anak itu harus berbeda. Jadi memang peran guru hari ini memang sangat penting. Nah, guru juga
selain dari dia menguasai dan menerapkan ilmu pedagogiknya, juga kita minta karakternya. Karena guru ini kan kalau orang Jawa bilang digugu dan ditiru gitu. Jadi menjadi suri tauladan buat anak-anak. Karena apa yang dilakukan guru sebetulnya akan ditengok oleh anak. Dan biasanya anak-anak lebih cenderung mengikut apa yang dikata dan dilakukan oleh guru daripada orang tuanya bahkan gitu. Saya kan punya anak juga, kadang-kadang ngajar di rumah, kata guru seperti ini Pak tak boleh gitu. Nah, padahal kan banyak jalan ke Roma. Nah itu jadi begitulah kuatnya magnet seorang guru ke anak didik. Makanya guru memang ya kita tagih terus perannya, dan kita di pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentu mendorong itu semua dalam rangka meningkatkan peran dengan melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan dalam salah satunya meningkat kompetensinya. Ini PPG, yang program PPG kita lakukan MOU hari ini kata Pak Kaban tadi, ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya, karena nanti dia lebih kurang 1 tahun dia akan mengikuti PPG. Di situ ada ilmu profesionalnya, ada juga pedagogiknya, itu untuk meningkatkan kompetensi sehingga perannya juga nanti di lapangan lebih baik. Mungkin seperti itu semua. Wow, ternyata menurut Bapak Fahrul Razi lebih ke pedagogik ya Pak ya? Iya. Kalau menurut Bapak Kemenak gimana nih Pak? Apa mungkin dari segi agamisnya Pak? Ya, baik, kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar ya. Di Undang-Undang Dasar itu kan sudah dituangkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, namanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu tentu yang bertanggung jawab secara keseluruhan adalah tentu guru, karena guru yang akan mengajarkan. Nah, itu kan. Nah, itu kan program nasional. Namun nanti profesi guru ini nanti dalam peran dia nanti kita lihat lagi untuk program pembangunan dari masing-masing pemerintah daerah. Ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan ada program nasional gitu kan. Nah, kita di Kementerian Agama program nasional kita di jajaran di madrasah sesuai dengan kurikulum Merdeka itu, dan juga menjadi program prioritas di Kementerian Agama adalah moderasi beragama. Nah, sekarang guru-guru kita itu dituntut bagaimana dia di dalam pelaksanaan pembelajaran itu dia mau tidak mau, suka tidak suka harus mengajarkan yang namanya pemahaman moderasi beragama. Karena memang ini adalah sesuai dengan zaman sekarang ini, program nasional juga, program jangka cepat juga di Kementerian Agama, bagaimana supaya pemahaman moderasi beragama ini harus segera terrealisasikan minimal untuk di madrasahnya dulu, gitu kan. Nah, sehingga nanti dengan pemahaman moderasi beragama ini tentu akan terwujud saling toleransi, hormat menghormati, akan terwujudlah kerukunan antar dan inter umat beragama. Ini sebagai peran dan tugas fungsi pada guru yang kita maksud tadi. Sekira itu. Wow, gitu ya podcast Zone dari Bapak Kemenak. Ini ada yang belum nih dari Bapak Zulkifli. Pamungkas ya. Iya, pamungkas. Iya. Pak, peran guru. Di zaman sekarang ini peran guru ya sangat-sangat menentukan kepada anak didiknya ya, masa depan anak didiknya. Seperti Isma punya guru ya. Iya, betul. Saya juga punya guru. Kalau guru saya dulu, saya melihatnya prihatin karena penghasilannya minim gitu. Kalau guru Isma sudah mulai nampaklah gurunya sudah sejahtera. Itu salah satu untuk kita meningkatkan kesejahteraan guru, dan sekarang tiba masanya kita ingin meningkatkan SDM guru. Jadi diharapkan dengan peningkatan kesejahteraan guru yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini menjadi motivasi lah bagi guru untuk meningkatkan kemampuan diri, profesionalisme, dan yang terutama sekali seperti yang Pak Oji bilang bahwa guru itu digugu dan ditiru. Ini yang belum kita bahas. Apa yang digugu dan ditiru. Kalau dulu mungkin etikanya sudah jelas ya. Kalau sekarang kan anak muda ini nggak tahu kita nih mana yang etika, mana yang enggak. Dan guru harus menyesuaikan. Tidak lagi bisa guru sekarang ini memarahi anak kalau anak itu ribut. Kalau dulu boleh, kalau sekarang nggak boleh. Dilihat dulu anaknya ribut kenapa. Kadang-kadang ada anak-anak di news itu dia sukanya ribut aja.
Mungkin udah bosan belajar, pelajarannya itu aja, gak ada yang meningkat. Ini maksudnya, supaya guru juga bisa, apa tadi kata Pak Kadis tadi ya, dapodi apa? Pedagogi. Harus membedakan. Keahlian keilmuan. Setiap murid itu harus kita bedakan. Ya, gurulah yang tahu, yang berhadapan langsung dengan muridnya, bagaimana memperlakukannya. Saya juga dulu termasuk anak murid yang nakal. Kenapa? Karena saya pintar. Wah, gitulah. Orang pintar itu nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Kreatif. Ah, begitu. Guru nggak tahu itu kalau saya pintar. Nilai saya tahu dapat Rendah aja. Padahal saya pintar. Ya kan? Ya, ini kan membela diri. Guru sekarang harus tahu, harus ngerti dia. Kalau anak didiknya ribut, anak didiknya nggak bisa diam, nggak bisa diatur, harus dibedakan caranya. Nggak bisa main marah aja gitu. Inilah yang sekarang ini kita ingin. Lembaga mana yang sanggup menampung untuk menjelaskan itu gitu. Karena saya belum pernah lihat lembaga untuk mendidik guru modern. Nah, guru modern lah kita dulu. Ini sudah masuk zaman now. Kaum milenial apa ini? Gen Z ya udah. Kan sudah beda perlakuannya. Anak saya nggak bisa dimarah-marah. Seperti Pak Oji bilang, kalau ada PR itu nggak mau dia ngikut kita, ngikut gurunya. Padahal kita nyonteknya di Google tuh. Udah benar menurut kita di Google kan. Tapi nggak mau dia harus ikut gurunya. Jadi nggak bisa lagi yang zaman dulunya diterapkan seperti sekarang. Dan saya belum melihat satu lembaga yang bisa menampung nih untuk kita diklatkan guru-guru kita itu untuk pembelajaran modern. Sekarang yang adanya kan Merdeka Belajar, itu kan online ya, masih online ya, ya masih online, masih profesional, sifatnya masih teori-teori gitu. Maksud saya dalam pembentukan karakter guru, karena guru akan membentuk karakter murid. Nah, sementara mau membentuk karakter murid, guru nggak tahu nih karakter seperti apa. Membedakan seorang murid itu yang sibuk tadi, yang nakal ya, guru harus tahu kemana dia harus belajar. Ya, nggak mungkin semua guru itu psikolog ke sekolah. Psikologis. Tapi dia nggak terima. Kalau cuma psikolog kan gitu kan. Nah, maksud saya harus ada juga di psikolog untuk semua guru supaya guru bisa membedakan yang mana anak didik yang diperlakukan yang beda itu. Kita tahunya perlakukan anaknya secara beda, oke, tapi membedakannya macam mana guru nggak tahu. Nah, di mana itu kita bisa? Nanti kita coba cari lembaganya, kita akan diklatkan guru-guru supaya ada anak didik ke depannya cun sama gurunya, nggak bentrok terus gitu. Sekarang kan guru banyak bentrok sama anak muridnya nih, karena guru nggak tahu apa istilah anak sekarang, aduh ibu ini nggak ngerti kita gitu kan. Kalau orang tua sering gitu, orang tua ini nggak ngerti kami kan anak muda zaman sekarang gitu. Sekarang orang tua udah banyak ngerti anak-anaknya. Buktinya anak-anak dibiarin aja. Kalau saya biarin aja anak saya itu, nggak tahu lagi caranya bagaimana gitu. Sampai nanti kita menemukan titik temunya antara kemauan dia dengan kemauan kita. Saya rasa itu ya. Mudah-mudahan ada satu lembaga yang ya menganalisis lah apa karakter anak-anak sekarang dan didapatlah metode pendidikan seperti apa yang akan disampaikan yang tepat supaya nggak bentrok lagi guru sama orang tua. Karena nanti orang tuanya, anak muridnya pasti ngadu sama orang tuanya. Kalau datang marah-marah ke guru kan gak enak. Kita membela gurunya, peraturannya membenarkan, ya kan, tak boleh marah-marah. Nah ini mudah-mudahan kedepannya supaya ada diklat lah untuk guru-guru bisa dia membedakan perlakuan murid-muridnya. Apalagi nih PAUD, SD, SMP kan, kalau SMA kan udah dewasa lah kan, bisa lah. Saya rasa itu ya. Terima kasih Isma. Wow, luar biasa ya Podcast Zone. Peran dari guru bagi pendidikan menurut sudut pandang yang berbeda, 3 sudut pandang, ada dari Kemenang, ada dari sumber daya ya Pak, dan ada juga dari Dinas Pendidikan. Kayaknya udah komplit ya hari ini, pas banget 3 hal dari sudut pandang agama, pendidikan, dan juga sumber daya. Terima kasih bagi bapak-bapak yang telah hadir di podcast kita, Tarbiyatalk. Jangan lupa ya Pak, lihat podcast kita di YouTube @Tarbiyatalk. Ada juga IG-nya nih Pak, @Tarbiyatalk. TikToknya juga ada, Tarbiyatalk juga, dan juga ada Spotify. Jangan lupa dengerin ya Pak, buat podcast juga jangan lupa dengerin kita.
Nah, terima kasih bagi podcastan yang udah setia bareng kita dalam podcast Tarbiyato kali ini. Terima kasih juga bagi sponsor kita, BPJS Ketenagakerjaan atas kontribusinya bagi Tarbiyato. Dan spesial terima kasih juga nih bagi tim-tim di balik layar yang udah berusaha